Ya, Rudi. Faris sudah masuk. Rudi, Faris, Rudi Pras, Rudi Utama sudah masuk. Nur Kamim sudah masuk. Ya. Ya, halo Rudi Utama. Dengar suara Pak Edi, Rudi Utama. Nur Aziza, Raihan. Silakan yang lainnya ketik di chat karena chat ini juga menjadi bukti bisa di print ya. Nanti Pak Edi bisa print absensinya di chat Zoom-nya diketik. Yang absensi baru Nur Kamim. Nur Kamim hadir sama seperti di WA ya. Ya. Nanti filenya ini ada ya. Silahkan Faris, absensi di chat room ditulis. Rudi Utama, silahkan. Rudi Pras, Nur Azizah, Royhan. Ya, Royhan sudah, Faris sudah. Azizah, halo Azizah. Rudi, Royhan, Faris, Rudi Pras, ya sudah. Solehan, belum Solehan. Solehan absensi di Zoom chat. Matahari ketik di chatnya. Halo Solehan. Ya Pak. Ya, sudah diketik di chatnya. Baru diketik. Baik. Baik, nanti aturannya adalah bahwa ujiannya ini lesan ya. Rudi Utama privately kepada everyone. Ya. Nanti kalau pada waktu menjawab pertanyaan nanti silahkan diaktifkan apa namanya videonya karena akan direkam ya jawabannya itu ya. Baik. Jadi kalian akan Pak Edi berikan suatu soal, kemudian kalian terangkan sebagaimana yang kalian mengerti, aktifkan di video kalian, ya akan direkam, kemudian nanti akan di video tampilan kalian akan diperbesar sehingga yang nampak adalah di speaker view-nya view speaker-nya, speaker view ya, artinya yang ngomong ini akan gambarnya akan besar dalam rekaman ya. Baik, ini berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya. Baik, kita akan mulai ya. Jadi nanti di samping ada ujian lisan pada hari ini, tapi ada juga ujian take home-nya yaitu berupa analisa yang akan kalian buat tertulis ya, yang akan di apa namanya ujian tertulisnya ya nanti dikirimkan melalui classroom. Baik ya. Baik. Tadi akan berikan pada sesi pertama itu adalah ujian lisan. Pada sesi kedua nanti pemberian soal untuk ujian take home ya, membuat analisa semiotik iklan. Ya. Kalian menemukan tanda-tanda semiotik di dalam iklan. Ya. Bebas nanti bisa. Nggak jadi buat logo toh Pak? Gimana? Katanya kemarin cuma buat logo ditemuin Ya, Pak Edi. kemarin rencananya Pak Edi akan seperti itu, tapi Pak Edi berikan saja analisa saja, analisa saja ya, analisa saja ya, untuk yang UAS-nya.
Rencananya itu tugas terakhir, tapi waktunya sudah tidak. Ya. Baik, untuk pertama, kita mulai dari berdasarkan absensi ya. Berdasarkan absensi yang paling atas. Saudara Nur Kamim, silakan videonya diaktifkan. Ya, Pak. Baik, ya, Nur Kamim, ya. Ya. Nur Kamim. Jelaskan pengertian semiotika. Silakan menurut kami diterangkan. Semiotika adalah ilmu Gimana Nur Kamim? Gimana Nur Kamim? Halo, Nur Kamim? Oke. Nur Kamim. Halo Nur Kamim, nanti silakan nanti disambungkan lagi ya. Kemudian berikutnya ya. Pertanyaan yang sama. Ya. Nanti Pak Di ya. Pertanyaan yang sama diberikan kepada Rohan. Silakan Rohan. Semiotika itu ilmu yang mempelajari sebuah tanda, Pak. Ilmu yang mempelajari sebuah tanda. Coba terangkan lebih rinci lagi. Semiotika itu ilmu untuk mempelajari sebuah tanda dari makna atau makna dan sebuah tanda dan makna-maknanya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Baik. Nur Kamim? Halo Nur Kamim? Baik, kita lanjutkan. Faris. Saudara Faris. Diaktifkan videonya. Halo Faris. Faris.
Baik, kita lewati dulu. Rudi Utama. Faris. Halo Faris. Faris. Ya. Ya. Kalau tadi Royhan dan Nur Kamim menerangkan tentang pengertian semiotika. Faris, coba Faris terangkan. Sebelumnya semuanya mikrofonnya dimatikan ya, supaya nanti kalau yang ngomong saja yang muncul ya. Rudi Pras, mikrofonnya dimatikan ya. Ahmad Syafi'i di mute ya. Nanti kalau yang pada gilirannya ngomong silahkan diaktifkan ya. Tes. Oke, silahkan Pak Nur Kamim di mute dulu. Jadi yang tidak ngomong tapi muncul ya, dibesar kalau di recordingnya Pak Edi ya. Karena mikrofonnya nggak bisa diaktifkan nih. Mute. Mari Pak Faris diaktifkan ya. Nah, sekarang Faris ya. Wah, ini Nur Kamim masih muncul terus nih, Nur Kamim di mute. Tadi nggak bisa, kenapa nih ya? Coba Faris ngomong, Faris. Coba tes. Oke, muncul ya. Baik, sekarang Faris ya. Kalau tadi sudah dijelaskan pengertiannya, ya. Apa saja yang meliputi tanda itu? Apa saja yang bisa menjadi sebuah tanda? Bisa menjadi sebuah tanda seperti rambu lalu lintas, terus bangunan, juga gambar-gambar yang ada di tembok. Seperti itu, Pak. Oke. Baik. Kemudian Juga bisa warna. Bisa juga warna. Ada yang lain? Yang selain daripada yang belum disebutkan? Icon. Suara. Enggak ada, Ding. Cuma warna, bangunan, dan logo. Baik. Jadi hal-hal apa saja yang bisa menjadi tanda? Tadi Faris sudah menjelaskan ya. Oke. Coba pertanyaan yang sama tapi melengkapi apa yang Faris kemukakan. Faris, Rudi Utama. Silakan Rudi Utama. Silakan Rudi Utama. Halo Rudi Utama. Rudi Prasetyo. Pertanyaannya tadi apa, Pak? Pertanyaannya apa saja yang bisa menjadi tanda? Apa saja yang bisa menjadi tanda? Oke, sekarang mekanismenya begini saja.
Yang bisa menjawab langsung dijawab, gitu aja. Ya. Apa saja yang bisa menjadi tanda? Jadi yang terutama gilirannya yang belum dulu ya. Jadi yang sudah menjawab pada mendapatkan giliran nanti berikutnya pada sesi putaran berikutnya. Ya. Gimana, Rudi Prasetyo? Ikon. Ikon, simbol. Bukan itu yang dimaksudkan. Apa saja yang bisa menjadi tanda? Apa saja? Oke, silakan. Yang lain. Jawabannya kurang tepat. Tadi Faris sudah menjelaskan, tapi silakan dijelaskan yang lebih lengkap. Ya, siapa? Tes. Ya. Apa saja yang bisa menjadi tanda? Ya, apa saja yang bisa menjadi tanda? Faris tadi simbol. Itu bukan itu yang dimaksudkan. Apa saja yang bisa menjadi tanda? Tanda itu bisa apa saja sih? Secara wujudnya. Gambar, warna. Oke. Gambar, warna. Tadi sudah disebutkan Faris. Nur Azizah menjawab. Gambar, warna. Apalagi Nur Azizah? Selain itu, tadi sudah disebutkan Faris. Patung, Pak. Ya, sekarang Nur Azizah dulu. Silakan Nur Azizah. Sudah disebutkan Faris, gambar, warna. Coba kamu sebutkan yang belum disebutkan Faris. Bentuk. Ya, bentuk itu seperti apa? Gambar itu punya bentuk. Kata-kata isyarat, Pak. Kata-kata. Terus ada asap atau api. Asap atau api. Siapa nih yang jawab ini tadi? Dedi Arianto. Dedi Arianto. Yang jawab kata-kata siapa tadi? Dedi Arianto. Kata-kata. Ya, dikembangkan soalnya. Contohkan sebuah kata-kata yang menjadi tanda. Apa ya? Ada yang bisa menjawab? Saya memiliki Siapa? keterkaitan, Pak. Siapa Mewakili ini? Yang jawab sebut nama dulu. Aktifkan yang jawab. Yang jawab aktifkan videonya ya supaya dia muncul di speaker view. Pak Nur Kamil. Pak mau jawab. Ya. Tanda-tanda tadi, Pak. Ya, silakan. Safi. Gestur tangan, Pak. Gestur. Jadi ditandai dengan seseorang polisi itu mempunyai beberapa gestur tangan untuk memberikan kode kepada pengendara untuk memberikan tanda stop atau yang lainnya, percepat depan, percepat belakang, stop arah tertentu, dan itu dipelajari di dalam sekolah ekstrakurikuler. Dulu itu ada namanya PKS, jadi di situ ada gestur-gestur tangan. Oke. Melengkapi dari jawaban tadi adalah dicontohkan, ya sekarang dikembangkan pertanyaannya adalah berikanlah contohnya. Tadi yang belum dijawab Arianto, kata-kata tadi. Baik, gestur dicontohkan oleh Ahmad Syafi'i dalam polisi. Oke, silakan. Yang lainnya. Berikanlah pertanyaan berikutnya adalah apa saja yang bisa menjadi tanda dan berikanlah contohnya dari tanda tersebut. Tapi sudah menjawab, silakan di-mute. Yang lainnya, silakan. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Solehan. Saya Muhammad Solehan. Ya. Baik. Saya menjawab bunyi. Contohnya ketuaan kentongan itu termasuk tanda.
Baik. kalau di sini gitu. Ya, bunyi bisa menjadi tanda. Contohnya dicontohkan oleh Muhammad Soleh kan adalah ketokatan kentongan. Spesifiknya seperti apa? Kentongan yang bisa menjadi bunyi kentongan menjadi tanda tadi. Contohnya Saya lupa. Kalau misalnya ada kedua apa dipukul 1 kali, itu ada apa, 2 kali ada apa itu. iya. Misalnya kebakaran, misalnya ada maling gitu loh, Pak. Ya, Misalnya 1 kali ada maling, misalnya 2 kali ada kebakaran, misalnya ada kebanjiran 3 kali, apa 10 kali ada apa. Ya itu, Pak. ya, dikenal di desa-desa namanya titir. Dipukul berulang-ulang, tung 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 tung, berarti itu merupakan alarm tanda bahaya sedang mengancam desa. Saya Pak. Ya, siapa ini? Saya Pak. Dedi Arianto. Ya, silakan. Videonya diaktifkan. Videonya diaktifkan. Karena ini direkam ya, jadi nanti Pak Edi tinggal mengevaluasinya, tinggal melihat videonya. Baik. Siren bahaya. Mana Pak? nggak belum muncul videonya? Nggak muncul. Harus gini. Ya. Ya, silakan. Halo, cek tes. Ya. Apa yang bisa menjadi tanda? Berikan contohnya. Siren. Siren tanda bahaya. Ya, contohnya gimana realnya? Siren yang dibunyikan untuk memperingatkan penduduk supaya siap siaga untuk menghadapi bahaya. Ya, contohnya. Siren saat banjir. Saat banjir atau longsor, tanah longsor, serangan udara atau apa dan sebagainya. Oke. Jadi tanda. Baik, tadi Pak Nur Kamim. Silakan Pak Nur Kamim. Saya Pak. Ya. Halo. Ya. Diaktifkan. Cahaya Pak. Cahaya. Ya, silakan. Contohnya. Cahaya menjadi tanda. Gunung. Hah? Di gunung. Kalau kita mendaki gunung, kasih kode cahaya. Atau enggak kalau mercusuar di pelabuhan itu. Baik, ya. Mercusuar di pelabuhan. Kan menandakan dari kapal kan kelihatan jauh ya. Ya. Halo? Ya, mercusuar, Pak. Mercusuar. Pasar malam. Ya, itu kan ada soklenya, Pak. Soklenya menandakan adanya keramaian. Kemudian ya. Nah, jadi ada yang bisa menjelaskan itu, sehingga pengertian tanda itu bagaimana? Apakah tanda itu? Nah, silakan. Pertanyaan berikutnya. Saya udah boleh jawab, Pak. Boleh. Royhan. Diaktifkan videonya. Yang lain di-mute sehingga ketika ngomong yang muncul hanya yang ngomong. Baik. Sebuah tanda atau sebuah simbol ya sebuah tanda yang mewakili sebuah tanda, Pak. Contohnya itu kayak metafora, Pak, yang seperti Bapak dulu contohkan. Ya, gimana? Bunga desa berarti gadis cantik, modelnya gitu, Pak. Sebuah metafora. Jadi suatu hal yang dapat mewakili hal lain. Tapi dalam bentuk berbeda. Ya. Mungkin sekian, Pak. Ya. Sesuatu yang merepresentasikan atau mewakili sesuatu yang lain di luar dirinya. Saya mau jawab, Pak. Oke, silakan. Tanda itu. Ya. Tanda itu sesuatu yang bisa menjadi patokan dalam sebuah kalangan untuk memberikan suatu kode atau kesepakatan. Jadi contoh ketika di sebuah desa itu
di daerah tertentu menggunakan bendera merah untuk kematian, tapi di desa lain menggunakan bendera warna kuning. Jadi tanda pun juga tergantung daerah masing-masing dalam kesepakatan bermasyarakat. Oke. Itu nanti menyangkut masalah tipe tanda. Nah, ini sudah masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang dijawab. Nah, berarti Nur sekalian Aziza, Pak. Nur Aziza, tipe tanda. Nah, tadi sudah disinggung oleh apa namanya Syafi'i tadi ya. Itu salah satu tipe tanda. Nah, silakan. Ada berapa tipe tanda? Sebutkan tipe tanda. Tipe apa, Pak? Tipe tanda. Tanda itu ada beberapa tipe. Berapa jenis daripada tanda. Nur Aziza mau jawab yang mana? Silakan. Silakan Nur Aziza. Gimana Nur Aziza? Tadi mau menjawab apa? Atau mau menjawab pertanyaan terakhir? Pertanyaan berikutnya atau menjawab pertanyaan sebelumnya? Silakan. Oke, dilewati dulu. Halo? Oke, pertanyaan berikutnya adalah ada berapa macam tipe tanda? Tadi sudah disinggung salah satunya oleh Ahmad. Ada 3, Pak. Oke, hidupkan videonya yang jawab. Tinggal muncul di otomatis ini. Jadi kalau yang ngomong langsung muncul dalam rekaman. Oke, silakan Rudi Pras. Ada berapa Rudi Pras? Tanda ada 3 tipe. Apa saja? Yang pertama ikon, simbol, sama indeks. Ya, salah satu terangkan, salah satu. Nanti yang lain bisa menerangkan. Salah satu. Dari tipe itu salah satu terangkan. Apa? Yang ikon, ikon aja ya, Pak. Oke, silahkan. Yang ikon. Ikon yaitu tanda yang memiliki kemiripan, bahkan menyerupai fisik dengan sesuatu yang diwakilinya. Oke. Ikon adalah tanda yang memiliki kemiripan dengan sesuatu yang dengan objek yang diwakili. Diwakilinya, ya. Oke. Baik. Rudi Pras menerangkan ada 3 tipe, kemudian menerangkan ikon. Yang lainnya silakan. Tadi disebutkan ada indeks dan simbol. Ya, siap. Ya, silakan. Simbol. Baik, diaktifkan. Simbol. Oke. Lambang. Di simbol. Bagaimana Lambang. simbol? Pengertiannya? Simbol. Ya. Tanda yang mewakili kesepakatan bersama. Seperti dalam gambar bumi. Maka orang itu berasumsi kalau bumi itu bulat. Ya, terus disertai itu pulau dan lautan, itu Pak. Halo. Halo. Ya. Bumi bulat itu bukan asumsi, tapi itu fakta. Karena ada fotonya, ada videonya. Sehingga globe itu representasi bumi karena seperti apa aslinya yang difoto dan disaksikan melalui satelit ataupun astronot yang di luar angkasa. Jadi itu bukan simbol. Itu tadi apa? Ikon. Kalau globe, kalau kita bicara tentang bentuk bumi bulat di logo itu, ikon. Karena bentuknya mirip dengan aslinya. Ya. Kalau kita lihat foto ruang angkasa. Nah, coba di revisi. Gimana?
simbol tadi. Sudah benar, tapi contohnya salah. Bahwa simbol ini adalah merepresentasikan sesuatu yang dimengertinya melalui kesepakatan pemahaman. Contohnya, konvensi, berdasarkan konvensi. Contohnya. Simbol itu ya, Pak? Ya. Kalau bumi itu termasuk ikon ya, Pak? Ikon, karena dia mirip dengan aslinya. Ya kan? Bumi. Tapi kalau disertai oke. Ya, sesuatu tanda yang mirip yang dijelaskan Rudi tadi kan yang mirip menyerupai aslinya itu ikon. Nah, bumi bulat dengan lautan itu tanda apa? Tanda jalan itu, Pak. Kalau belok kiri, belok kanan. Nah, itu macam-macam. Tanda rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu bisa ikonik, simbol, indeks. Contohkan yang simbol. Kalau yang simbol misalnya tanda anak panah belok kanan gitu, Pak. Ya, beda lagi. Itu indeks. Saya, Pak. Ya, silakan. Indeks, Pak. Ya, indeks. Dedi Arianto. Hey. Indeks adalah tanda yang mewakili sumber acuan dengan cara menunjuk padanya atau mengaitkannya, Pak. Ya. Contohnya tanda anak panah menunjukkan ke kiri, itu menunjukkan arah menunjukkan arah ke kiri gitu, Pak. Baik. Ya, saya mau nambahin yang simbol tadi, Pak. Saya sebelum Ahmad Syafi'i, Azizah dulu, Pak. Dikasih kesempatan Azizah dulu. Nanti ya, Syafi'i. Azizah. Kalau ya, Pak. Ya, Pak. Kalau simbol itu contohnya burung Garuda sebagai lambang negara. Itu harus setuju dulu. Kalau indeks itu asap. Asap itu dari lambang dari api gitu. Indeks dari api, bukan lambang. Ya indeks. Lambang indeks. Ya, jadi rambu-rambu lalu lintas yang berupa indeks itu misalnya tadi belok ke kiri karena ini mengkaitkan dengan arah. Bisa juga indeks itu atribut. Misalnya bahwa itu misalnya pakai barak tentara, ya tentara, ya di situ atribut tentara apa, senjata apa, di situ bisa menjadi indeks, jadi tanda yang sesuatu yang dikaitkan dengan objeknya atau atribut dari objek referensinya. Nah, Oke. Safi, gimana? Tadi mungkin simbol, mungkin bisa lebih memberikan Mungkin Pak, tadi udah beberapa jawabannya sama juga, tapi untuk mempermudah pengertian simbol itu, kalau saya ini Pak, simbol itu sesuatu yang menyimbolkan sesuatu gitu Pak. Jadi kayak contoh kalau ada yang paling sering muncul itu simbol Illuminati di sebuah mata uang Amerika, itu kan ada simbolnya Illuminati dengan segitiga dan mata satu, itu adalah simbol. Kemudian ada juga simbol komunis, yaitu palu dan arit. Jadi atribut dari palu dan arit tersebut digabungkan jadi satu, menyimbolkan bahwa itu adalah partai komunis. Dari saya mungkin kayak gitu. Ya, jadi simbol itu bentuknya berdasarkan konvensi, kesepakatan. Kalau ikon berdasarkan kemiripan. Kalau indeks itu berdasarkan atribut atau kaitan daripada antara objek tadi dengan yang dilambangkannya, keterkaitan atau atributnya juga. Misalnya arah ke kiri, indeksnya ya panah ke kiri, maka ini adalah indeks. Kalau simbol
Bebas. Yang penting sepakat. Palang Saya mau merah. nambahin, Pak. Ya, silakan, Rudi. Yang contoh simbol. Ya. Simbol itu kan berdasarkan kesepakatan ya, Pak? Ya. Berdasarkan kesepakatan. Itu tidak terkait, tidak mirip pun bisa. Rumah yang beratap gonjong, Pak, yang mewakili daerah Minangkabau. Ya. Terus gedung sate mewakili Bandung. Ya. Baik, itu bangunan menjadi simbol. Ya, karena bentuk seperti itu disepakati menjadi mewakili dari objek ya, atau sesuatu yang diwakilinya. Ini daerah. Ya. Jadi ini kesepakatan. Lambang negara tadi Nur Azizah mencontohkan Garuda Pancasila. Bangsa Indonesia sepakat lambang negaranya adalah Garuda Pancasila. Nah, berarti kesepakatan konvensi inilah yang menjadi dasar simbol adanya simbol. Baik ya, jadi ini siapa ini yang belum menjawab ini? Sudah menjawab semuanya ya yang hadir di sini. Reni Fitria, silakan Reni Fitria. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi silakan dijawab. Jangan diam saja berarti tidak menjawab. Ya. Jadi masalah benar salah. Matori ya, Matori belum. Gimana Matori? Silakan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Atau terangkan makna. Silakan. Terangkan tentang makna. Barusan masuk, sinyalnya nggak baik. Baik, makna. Apa yang kamu ketahui tentang makna dari tanda? Makna dari tanda. Matori dan Reni, silakan dijawab. Ada dua jenis makna. Makna denotatif dan makna konotatif, Pak. Ya, coba kamu terangkan salah satunya Matori. Silakan. Kamu terangkan salah satu, konotatif atau denotatif. Matori? Halo Matori? Oh. Reni? Halo Pak. Ya, silakan. Reni, mana denotatif atau konotatif kamu mau menerangkan? Denotatif. Ya, silakan. Apa makna denotatif? Makna denotatif adalah suatu atau tanda yang saling berhubungan dengan Ada yang bisa bantu? Jawab, silakan. Apa makna denotatif? Yo. Silakan. Aziza? Aziza? Makna denotatif itu makna yang sesungguhnya. Ya. Contohnya itu apa simbol apa ikon dari simbol dari larangan kan itu warnanya merah, bentuknya lingkaran, ada garis merahnya. Kalau makna konotatifnya itu sebagai tanda larangan. Itu, Pak. Makna denotatif makna lugas, makna pertama, makna yang terlihat. Makna konotatif adalah makna yang terkait. Ya, makna kaitannya. Jadi
bukan makna yang sebagaimana terlihat makna pertama